Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi dengan saya Rifan Sub Engineering, ya, dimana di blog saya ini saya akan membahas sebuah soal berupa struktur balok yang bertumpu pada tumpuan jepit ini, ya, dan balok tersebut memiliki beban, ya, beban merata sejauh 2,5 meter, ya, 2,5 meter, dan besaran bebannya 20 kN per meter. Sedangkan di sisi lain juga balok tersebut memiliki beban miringnya sebesar 10 kN yang memiliki kemiringan 45 derajat. Nah, untuk memecahkan permasalahan beban miring ini, saya telah memproyeksikan beban tersebut menjadi beban vertikal dan beban horizontal ini, seperti ini. Saya mendapatkan untuk yang vertikal sin 45 derajat dikali 10 kN, dan untuk yang horizontal di cos 45 derajat dikalikan dengan 10 kN. Oke, langsung saja saya akan melangkah ke software SAP, ya, struktur analisis program, untuk menyelesaikan soal ini, ya. Saya mulai saja, ya. Ini saya membuka program software SAP, ya. Oke, ya. Ini tampilan awal software SAP, ya, dan lagi-lagi untuk pertama kalinya yang mesti diperhatikan adalah bagaimana cara kita memakai satuan, ya. Di sini saya memakai satuan ini, ya, kilonewton meter. Oleh karenanya kita sesuaikan dengan satuan di sini, satuan di software SAP, ya. Ini kilonewton meter case, saya menggunakan kilonewton meter case. Dan setelah itu kita membuat pemodelan struktur, ya, dengan mengklik menu file, kemudian new model, ya. Di sini terdapat beberapa model default, ya, model default struktur yang telah disediakan oleh program. Namun pada kali ini model praktis yang saya gunakan adalah BIM, karena soal yang saya ingin kerjakan adalah soal struktur balok, ya, BIM. Maka saya mengklik BIM, dan kemudian ini untuk number of spans-nya, jumlah dari bentang balok, ya. Di sini seperti Anda lihat, ya, hanya terdapat satu bentang dalam satu tumpuan jepit, ya, berjarak 4 meter, ini 4 meter. Maka saya mendefinisikannya di sini satu bentang, kemudian jaraknya 4, ya, dan saya klik OK. Dan di sini telah terlihat dua tampilan layar berupa 3D view dan tampilan XZ, ya. Lagi-lagi untuk agar Anda yakin untuk ukurannya sudah sesuai atau tidak, maka Anda mengklik kanan, kemudian klik location, ya, dan di sini Anda melihat panjangnya 4. Maka hasil input telah sesuai dengan yang berada di soal. Dan oke. Langkah selanjutnya adalah di soal ini, ya, tentunya Anda melihat pada soal ini saya hanya memiliki tumpuan jepit, ya, ini balok ini memiliki tumpuan jepit. Maka untuk di sini, ya, saya ingin menghilangkan tumpuan roll di sini. Seleksi bagian ujung frame di sini, kemudian klik assign, dan pilih join, ya, dan pilih restraints. Kemudian ini, ya, klik no restraint, ya, dan kemudian OK. Dan ini akan hilang tumpuan rollnya.
Kemudian saya ingin mengganti tumpuan sendi ini menjadi tumpuan jepit ya. Maka saya menseleksi ujung frame ini. Kemudian saya mengklik assign dan join. Kemudian restraints ya. Dan kemudian saya ingin mengubahnya dengan tumpuan fixed ya atau jepit ya. Oke. Dan di sini Anda telah melihat bahwa balok tersebut sudah bertumpu pada tumpuan jepit. Nah, langkah kedua telah selesai dengan memberikan tumpuan. Maka untuk langkah selanjutnya saya ingin menaruh pembebanan ya sesuai dengan yang ada di soal ini ya. 20 kN per meter sejauh 250 cm ya atau 2,5 meter. Maka di sini saya seleksi frame-nya. Kemudian saya klik assign dan saya pilih di bagian frame loss. Kemudian ini ya saya pilih distributed ya. Kemudian klik dan untuk mendefinisikan beban merata sepanjang jarak tertentu saya menggunakan ini ya trapezoidal loads ya. Tetapi untuk nilai defaultnya ini relative distance from NI, dan saya ingin mengubahnya ke sini ya absolute ya berdasarkan panjangnya. Maka saya ingin dari panjang 0 sini beban itu ini seperti di sini ya 20 kN ya 20 ya. Untuk itu 20 kN per meter ini perhatikan satuannya ya. Dan kemudian untuk panjang yang 2,5 20 kN juga ya. Artinya dari panjang 0 ke 2,5 meter memiliki beban distribusi 20 kN per meter. Ini seperti yang Anda lihat ya. Dan kemudian saya klik OK ya. Klik OK. Maka akan terlihat di sini bebannya ya. Jikalau Anda ragu lagi ya, klik kanan saja dan kemudian klik loads dan pastikan bahwa jarak dari pembebanan ini jikalau sudah benar ini ya terletak di sini. Untuk startnya ya 20 kN dari jarak 0 dan untuk akhirannya 20 kN jarak 2,5 meter. Jikalau sudah yakin klik OK. Nah oke, dan selanjutnya ini ya di sini untuk memasukkan pembebanan ini beban miringnya. Untuk lebih mudahnya saya hanya menggunakan ini ya proyeksi beban vertikal dari beban miring ya. Saya kalikan dengan besaran gayanya, saya kalikan dengan 45 derajat ya sesuai jumlah sudutnya ya, sesuai besaran sudutnya. Dan saya menggunakan bantuan Excel ya, Microsoft Excel di sini. Saya telah menghitung untuk yang vertikal ini ya sin 45 derajat itu sama dengan 0,707 sekian dan dikalikan dengan 10 kN tadi ya besarannya. Dan ini saya kalikan ini ya. Maka hasilnya ini ya oke. Maka saya ingin memasukkan saya akan memasukkan besaran ini. Jadi bukan besaran 10 kN yang saya masukkan, tetapi ini ya 7,071 sekian. Maka di sini ya jaraknya itu 3 meter ya dari tumpuan jepit. Maka saya akan mendefinisikan beban titik lagi berdasarkan dari tumpuan jepit sini. Maka saya klik assign dan kemudian di frame load sini saya gunakan point ya. Dan untuk jarak yang di sini saya menggunakan absolute distance from NI lagi ya. Dan kemudian saya ingin meletakkan jarak di 3 meter ini, nilai bebannya ini ya saya copy saja nilai bebannya
ya, sini ya. Maka saya klik OK. Saya cek dulu ya, close. Saya ulangi, assign dan frame mouse, kemudian point ya, untuk yang 3 meter, replace OK. Nah, di sini telah Anda lihat bahwa ini ya, bebannya telah ada di sini. Untuk membuktikannya lagi, maka mohon dicek berkala ya setiap nilai-nilai yang ada agar Anda tidak kesulitan nanti ya. Untuk memperkecil tingkat kesalahan juga ya, ini ya, telah ada beban poin di sepanjang 3 meter ya dari jarak tumpuan. Kemudian saya klik OK. Nah, untuk selanjutnya tidak lupa lagi saya ingin mengecek material frame yang kita akan pakai ya. Coba klik kanan lagi dan lihat di sini ya, di tab assignments ini, dan saya melihat section propertinya FSEC 1. Maka saya melihat di sini ya, di define ya, mendefinisikan ya, di frame section ini, section properties, kemudian frame section, dan ini klik modify. Nah, di sini secara default material dari frame FSEC 1 ini adalah A992FY50 ya. Maka seluruh analisa ini akan terhitung dengan material ini ya, berat material ini jika lo memiliki berat ya. Maka saya ingin ini hanya sekedar analisis, jadi saya ingin mendefinisikan material baru ya, new material di sini ya, di kotak dialog. Kemudian saya klik other ya, pilih other di material tipe dan klik OK ya. Maka di sini saya beri nama analisis, dan kemudian untuk berat per unit volumenya saya ketikkan 0 ya, karena saya hanya akan menghitung beban-beban yang saya input, tidak termasuk dengan pembebanan frame ya. Maka klik OK dan klik OK. Maka di sini untuk materialnya dipastikan memilih material analisis, kemudian klik OK. Nah, dan kemudian lagi klik OK ya. Dan kita telah mau memasuki langkah terakhir dengan langkah analisis ya. Maka untuk selanjutnya klik di sini ya, menu analis, kemudian set analysis options ya. Dan di sini ada ini ya, kotak dialog yang ini ya, yang menampilkan kotak dialog analysis options ya, degree of freedom ya, karena absis X dan Z kita yang akan dianalisis, maka ini pilih XZ plane. Oke, dan klik OK. Kemudian ini ya, klik analis lagi ya, dan run analis ya, dan pastikan ini ya, case modal ini lagi di do not run ya, action do not run, diklik di sini ya, ini. Oke, maka kita akan menganalisis balok tersebut. Sebelumnya disimpan dulu ya. Saya ingin menamakannya dengan nama struktur balok jepit ya, jepit
beban merata dan miring. Oke, saya save ya. Maka proses analisisnya berjalan ya. Dan di sini Anda telah melihat defleksinya ya. Ini saya akan tampilkan tampilan XZ ya. Di sini ini merupakan defleksi dari balok ya. Untuk itu langkah selanjutnya maka saya ingin melihat nilai-nilai output dari balok ini ya, nilai momen dan nilai gaya lintang. Misalnya pada tab view ini saya ingin menampilkan gaya lintang ya. Klik di sini, kemudian ini ya, pilih frame kabel tendon dan akan tampil kotak dialog ya, ini seperti ini. Dan untuk menampilkan gaya gesernya maka klik ini ya, share 22, klik OK ya. Oke. Saya ingin menampilkan nilainya ya. Pada defaultnya ini view diagram. Saya ingin menampilkan nilainya ini ya. Dan di sini juga saya ingin menampilkan momennya. Oke, momennya seperti ini. Nah, di sini telah ditampilkan gaya lintang dan bidang momennya. Jikalau angkanya terlalu kecil bisa dibesarkan dengan men-scroll mouse ya ke depan. Ini atau Anda bisa mengklik kanan ya untuk lebih detailnya. Nah, pada tahap ini saya akan melakukan analisa apakah hasil dari program ini telah benar ya, atau mendekati benarnya suatu progres manual ya. Di sini saya akan mencatat nilai reaksi tumpuannya adalah 57,07 ya. Ini seperti Anda lihat ini ya, nilai reaksinya. Maka di sini ini ya, 57,7 ya. Oke, dan oh ya, ini hasil perhitungan untuk latihan-latihan yang sebelumnya ya. Ini reaksi tumpuannya ya. Kemudian untuk ini saya lihat dulu beban meratanya, ini 20 dikali 2,5 ya, maka dia menghasilkan 50 kN di sini ya, 50 kN. Oke. Dan untuk ditambahkan dengan ini ya, beban aksial proyeksi dari beban miring ya, dia ini ditambahkan ya. Ini saya ambil nilai di sini ya, 7,071 sekian. Maka totalnya saya akan totalkan ini ditambah ini ya, maka didapat 57,07 sekian. Di sini Anda melihat hasil program adalah 57,07 ya. Ini 57,07 ya. Sedang di sini 57,071 ya. Walaupun agak sedikit beda ya, tetapi perbedaan ini tidak terlalu signifikan ya. Ini tidak terlalu signifikan.
Bisa saja program ini mengambil dua angka di belakang koma ya, karena ini jikalau saya mengambil dua angka di belakang koma juga ini ya, maka tak akan terhitung ini ya pada angka 107 ini ya, dari 3 angka di belakang koma dan seterusnya ya. Maka ini merupakan suatu kewajaran di mana saya membuktikan perhitungan manual dapat menyamai perhitungan hasil program ini seperti ini. Oke, kemudian saya ingin memastikan lagi ya untuk nilai keamanan kedua. Saya akan memastikan penyamaan momennya, apakah momen ini sama atau tidak ya, sama atau tidak. Maka saya ingin menghitung dengan perhitungan biasa saja ya, perhitungan standar, dengan cara saya mengambil titik tengah di sini ya, 50 dikali 1,25 ini ya, momen untuk beban merata ya. Momen struktur balok jepit ya, jepit. Kemudian ini ya, maka di sini Anda melihat ya, perhitungannya biasa karena tumpuannya hanya di sini di sebelah kiri, maka Anda tidak perlu menghitung momennya ke jarak-jarak ke sana ya, ke arah kanan, maka RA-nya memang berhenti di situ ya. Tentunya Anda telah memahami perhitungan seperti ini ya di bangku kuliah semester 1 ya. Saya menjelaskan intinya saja ya. Maka saya akan menghitung beban-beban ini akan mengarah ke sini ya, tumpuan ini, dengan cara ini 50 dikali 1,25 ya, sama dengan 50 dikali 1,25 50 dikali 1,25 sama dengan ini ya, 62,5 ya, dan ditambah dengan ini ya, proyeksi sin 45 derajat dikali 10 kN ya, kali 3 ya, jarak ke sini tumpuan jepit. Maka saya mengambil nilai ini ya, maka sama dengan ini dikali dengan 3. Oke. Dan saya akan menjumlahkannya di sini ya, sama dengan itu ditambah dengan itu ya, maka hasilnya 83,7132 dan hasil program adalah hasil program ya, sama dengan di sini hasil program adalah 83,7132 juga ya, ya sama ya, iya sama ya. Maka di sini ya 83,7132. Oke, kilonewton ya.
enter ya. Dan di sini Anda telah melihat ya bahwa perhitungan manual dan hasil program adalah sama ya. Dan lagi-lagi ini memperkuat keyakinan kita di dalam menggunakan program ya, bahwa kita telah memakai program ini sesuai dengan prosedur ya. Tetapi ini tidak menjamin kebenaran 100% ya, karena mungkin ada hal-hal lain yang bisa mempengaruhi ya. Maka justru daripada itu Anda lebih super teliti lagi di dalam menggunakan program ini ya. Tetapi di dalam tutorial ini saya sudah bisa menjamin 99% kebenaran dari hasil-hasil program yang telah saya lakukan berdasarkan soal ini ya. Sini. Oke, itu dulu yang saya sampaikan pada tutorial ini. Semoga tutorial ini dapat memberikan manfaat untuk Anda ya, terutama di kalangan teknik sipil, dan pergunakanlah dengan ilmu ini sebaik-baiknya ya. Semoga berkah ya. Dan tetap semangat belajar. Oke. Sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya.